مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر كفران كالأمام يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقلب ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وآل الكرام الوجه والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم خمسة أتفي بها أرى الوباء الهاتم المصطفى والمرتضى وبناهما والفاتمة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antallah. La ilaha illa anta antal ghani wa nahnu fuqara. Anzil alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahi. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maktubi min nuri wajhikal a'la al-mu'abbad daimil baqil mukhallad fi qalbin nabika wa rasulika wa bismikal a'zam al-wahid wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'dhami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhizunil Qur'an wa taftahu li biha nurul jannah wa nuran na'im wa nuran nazari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita memulai kajian kita, mari bersama-sama kita membaca Fatihah untuk diri kita, untuk orang-orang yang kita sayangi, tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, siapapun mereka yang ada di sana. Semoga wasilah Fatihah dan niat kita yang luhur, mereka yang sedang belajar dimudahkan menerima pelajarannya, mereka yang sedang sakit disembuhkan penyakitnya, mereka yang sedang meniti karir dimudahkan promosi jabatannya, mereka yang sedang berkompetisi berkompetisi di dalam tender dimenangkan tendernya, dan segala sesuatu yang baik semoga berada kepada diri kita maupun orang-orang yang kita kasihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wal muzakara wal tazkir wal ifadah wal istifadah wala salata ma suci bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatul muqarrabin. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Syai'ullah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi yang punya bukunya cetakan Beirut Syekh Ahmad An-Naisawri nafanallahu fid dharain di halaman 68 paragraf kedua dan ketiga. Halaman 68 paragraf kedua dan ketiga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abbas 5
hamilat ummu Ibrahim qalal kahinun namruzu qalal kahinu namruza. Jadi perkataan sekarang kita masih membahas tentang bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, ini membahas tentang fi maulidin Ibrahim alaihissalam, di dalam kelahirannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. 5. Hamilat Ibrahim qalal kahinu namruza. Ketika hamil ibunya Ibrahim, qalal kahinu namruz, berkata para kahin itu kemarin peramal ya, peramal-peramalnya Namrus, innal gulama, sesungguhnya anak yang dimaksud itu allazi, dia akan akhbarnaka, yang kami beritakan kepada kamu, bihi, dengannya, qad hamilat bihi, karena sesungguhnya dia sudah menghamil, umhu fi hazil laila, dia akan, maksudnya gimana, mengandung pada malam ini. Itu bukan hamil ya, bukan lahir, tapi di malam ini nih udah hamil nih ibunya ini nih, kata para penasehatnya, para kahina, peramalnya Namrus, Raja Namrus. Fa'amuru, maka diperintahkannya Namruzu, ma'amuru Namruza bisa bihil gulamana. Maka Namrud memerintahkan agar para lelaki untuk membunuh semua anak bayi yang lahir ketika saat itu, pada masa periode itu, untuk dibunuh. Bisa bihi. Walamma danat, dan ketika wulidat, kelahiran Ummu Ibrahim, ibunya Ibrahim, wa'ahuzahal mahi, wa'ahuzal wa'ahuzal mukhado, kharajat haribatun mukhafatun ayyat taliu alaiha fayuqatilu walidaha. Jadi ini agak ketakutan ya. Ketika waktu kelahirannya dekat ini, danat walidah Ummu Ibrahim wa'ahuzal mukhado, dan mengambil ya, bukan haid mahada kharajta haribatal mukhafatu ayyat tali alaiha fayuqtal. Haribah mukhafah, khauf, agak ketakutan ibunya Ibrahim ini gitu. Karena periode ini sudah dicanangkan, sudah ada program pemerintah Namrus untuk membunuh setiap anak lelaki yang lahir gitu. Maka mukhafatu ayyat tala alaiha fayuqtalu walidaha, akan anaknya itu. Jadi dia takut dibunuh nih ibunya Ibrahim kalau anak lahir. Fawadathu, lalu ia terjadilah menempatkan ya, fi nahar. Berarti ini udah lahir nih. Kemudian ditaruh di fi naharin ya bisin, di dekat sungai yang kering. Summa kafan li fatahi, untuk mengafankannya dibungkus itu, harakatun wawadatuh harakoh fi harakatin, dengan kain, wawadatuh, dan menaruhnya, wawadatuh fi khulafai, di antara rerumputan. Warajaat, kemudian rojaat ini perempuan ya, nanti Nabi ibunya Ibrahim, barat, dan mengabarkan zaujaha bibanaha
bibaniha bibaniha biabina binaha. Agak sulit ya dengan anaknya itu gitu. Ibunya Ibrahim ini memberitahukan si Azar akan anaknya itu biniha banat biniha bunaha ya bunayya wa annaha, dan karena itu qad wulidat, bahwa saya ini telah lahir begitu ya Azar. Wa annal wulida fi maudiin kaza, dan saya tuh naruhnya di situ, saya posisiin di situ tuh, pokoknya begitu ya, dikasih tahu tuh tempatnya oleh ibunya Nabi Allah Ibrahim. Fan tolak, maka bergegaslah abuhu, ayahnya Nabi Ibrahim, fa'ahuzuhu, dan mengambilnya min zalikal makan, dari tempat yang dikasih tahu, wahafarolahu, dan menggali sebuah syaradaban indah naharon. Dia menggali sebuah tempat syaradaban, pokoknya galian ya, di galian indah di sisi sungai. Dia udah dikasih tahu sama ibunya Ibrahim, kemudian Azar datang ke situ, dia melamatkan bayi Ibrahim, kemudian menggali lubang di dekat sungai. Wawara'ahu, lalu ia wuri'ahu, maksudnya menyembunyikannya. Wasadda alaihi babahu, dan ditutupi sadda dengan pintu bisakhratin mukhafatus shibaa, karena ditutupin dengan sohro, dengan batu, karena khauf, dia takut akan binatang asyibaa, karena dia takut banyak binatang buas. Wakanat ummuhu tuhatalafu ilaihi fataradahu, sehingga ibunya bisa tuhalif, datang belakangan, ilaihi fataradahu, untuk menyusuinya gitu ya. Khalafa yukhalifu, belakangan, maksudnya mendatangi belakangan gitu ya. Ini kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini bagaimana Allah menyelamatkan bayi Nabi Ibrahim ini ketika lahir. Ibunya mendapatkan ilham untuk pergi ke daerah sungai yang kering, ditinggal di situ, kemudian dibalik lagi ke rumahnya, dikasih tahu Azar, kamu mempunyai seorang anak lelaki di tempat itu, di tepi sungai. Kemudian Azar datang ke situ, dia menggali lubang, ditutupin batu agar si Ibrahim ini tidak diserang oleh binatang buas gitu ya. Kemudian ada sudut pandang, ada adegan lain yang menurut As-Sudi. Qala As-Sudi, berkata sahabat As-Sudi, lima azimun butunan ummu Ibrahimah khasya azaran antuzabiha. Ketika sudah hamil besar, 8 bukaannya mungkin, sudah 9 bulan 10 hari, bukan ke-8, ibunya Ibrahim ini khasya azar, ketakutan, khasya, takut khawatir Azar akan dibunuhnya oleh para jenderal-jenderalnya Namrus. Padahal Azar ini adalah panglima tertinggi. Ya, kalau kita ngikutin kisah kemarin ya. Fantola biha ilal ardin, maka bersegeralah dengannya ini berarti ibunya Nabi Ibrahim, ilal ardin, ke bumi bainal Kufa wal Basrah, di daerah Kufa dan Basrah. Yuqalu laha Warqa, yaitu daerah yang disebut Warqa.
Fanzalaha, maka dituruninya fi syarabun, di dalam liang, minal ardi wa ja'ala indaha ma yusliha, yang sudah diperbaikinya, wa ja'ala yata'addaha yukattimu zalika an ashabiha an ya an ashabihi gitu. Dia yusliha, memperbaikinya, maksudnya waja'ala yata'addaha istidad, mempersiapkannya, yuka timu, untuk mengurusi segala sesuatu, wa timu zalik, agar tidak ditemukan atau disembunyikan an ashabihi, daripada kaumnya atau teman-temannya Azar ini gitu. Jadi kalau kata As-Suddi, ketika hamil besar dibawa kabur tuh ibunya Ibrahim ke sebuah tempat di daerah Kufah, perbatasan Kufah dan Basra yang disebut Warka. Kemudian digali liang tanah, disiapkan segala sesuatunya, disembunyikan mereka ini, ibunya dengan kehamilannya, agar waikat timuzalika nasabi, agar tidak mengetahui dari para kaumnya ini, dari para teman-temannya Azar itu. Wulidat ini kembali kepada ibunya ya. Maka melahirkanlah Ibrahim ini alaihi salatu wassalam fi zalika syarab, di lubang yang dibuat oleh Azar. Fashabba fakana wa huwa ibnu sinna ka'abna salasin sinina, seperti, jadi ketika Ibrahim lahir ditaruh di dalam lubang itu, tetapi Allah memberikan kehormatan, kekeramatan ya, kemujizatan bahwa Nabi Allah Ibrahim ini umurnya setahun tapi kayak orang 3 tahun begitu. Abana salasun sinin wa huwa abna sanna. Dia itu setahun, abna seperti 3 tahun begitu. Wasarun minas syabab bihalatin sakota yaskutu uskotat anhu toma uzzabahina. Sorun, dan dia berkembang tuh. Minas syabab, menjadi pemuda, bukan pemuda ya, sabab. Memang sabab itu artinya pemuda. Maksudnya ya kan tadi kita tahu ya bahwa si Asyub ini memberitakan kalau setahunnya Nabi Allah Ibrahim ini seperti orang 3 tahun. Kemudian dia tumbuh besar minas syabab, dari remaja, bihalatin, dengan kekuatannya itu, anhu toma'uz zabahin iskotoat anhu toma'uz. Jadi begini, jadi tidak lagi mengharapkan iskotoat, cukup gitu, merasa cukup. Anhu toma'uz zabah, dari keinginan, toma kan pengen tuh, maksudnya maruf, seraka ingin, azabahina, membunuh anak-anak yang lahir pada masa itu, karena melihat Nabi Allah Ibrahim ini ternyata, wah nggak mungkin kalau dia umur setahun pasti kan masih toddler ya, masih bukan toddler juga, tapi ini orang-orang udah umur 3 tahun gitu, jadi nggak dibunuh lah gitu. Summa zakra Azar li ashabihi, kemudian mengingatlah Azar, memberitahukan maksudnya Azar li ashabi, kepada kaumnya ini atau teman-temannya, annalahu abnan kabiron, sesungguhnya inilah anakku yang sudah besar. Fantolik bihi ilaihim, maka membawanya kepada mereka. Jadi Nabi Ibrahim ini dibawa nih karena dia umurnya 3 tahunan, dan umur 3 tahunan ini enggak termasuk anak lelaki yang dibunuh. Jadi anak lelaki yang umurnya masih setahunan
itu layak dibunuh. Tetapi anak lelaki yang umurnya 3 tahunan itu tidak layak untuk dibunuh. Gitu ya. Bahkan di sini ada keterangan wasorun minas syabab. Berarti ini udah agak-agak remaja gitu. Jadi Allah sengaja memberikan Nabi Allah Ibrahim ini bongsor tidak seperti anak pada umumnya gitu. Bisa ditafsirkan seperti itu ya. Perkataannya as-sudi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita akan lanjutkan lagi di Qala Ibnu Ishaq ya. Memasuki amar ma'ruf nahi munkar seperti biasa. Amar ma'ruf nahi munkar, mari kita tidak membeli produk-produk yang berafiliasi pada Israel. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar yang kedua adalah kemarin ada orang-orang yang menguji UMD 3 di mana para legislatif, senator di parlementer kita, rakyat Indonesia boleh atau bisa memecat mereka. Kenapa bisa begitu? Karena petitumnya mungkin begini ya. Kalau saya kan orang yang juga pernah sebagai amicus curiae dan juga orang yang pernah bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Kalau saya menafsirkan, kalau presiden dan wakil presiden saja bisa dipecat oleh rakyat, kenapa wakil rakyat tidak bisa dipecat? Gitu. Maka saya setuju untuk wakil rakyat bisa dipecat, gitu ya. Amar ma'ruf yang ketiga, lagi ramai polisi tidak boleh menduduki jabatan sipil. Padahal keputusan Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan bahwa polisi tidak boleh menduduki jabatan sipil. Kemarin sudah ramai diskusi-diskusi di televisi maupun para aktivis yang mengatakan bahwa polisi adalah orang sipil. Iya, orang sipil betul, tapi orang sipil yang dipersenjatakan. Karena mereka bersenjata, mereka punya mobil mobil yang besar itu ya, mobil yang kemarin melindas ojol, kemudian hanya diminta maaf. Mereka punya perlengkapan yang dapat membunuh secara subversif kepada masyarakat. Jadi nggak sama, mereka sipil tapi sipil yang bersenjata gitu. Memang mereka bukan tentara, tapi mereka adalah sipil yang dipersenjatai dan ini berbahaya gitu. Mereka bisa menggunakan abuse power-nya untuk melakukan intimidatif. Lagian banyak juga pengangguran di luar sana. Kenapa? Polisi udah dapat pekerjaan nih. Nah, polisi yang rangkap jabatan, kerjaannya kasih aja pengangguran yang enggak kerja. Begitu. Jadi saya tidak setuju kalau polisi dianggap sipil. Betul, polisi adalah seorang sipil, tapi mereka itu difasilitasi dengan senjata, gitu ya. Amar ma'ruf nahi munkar yang keempat, ini berbentukannya amar ma'ruf ya mungkin. Mari sama-sama kita merayakan diri kita karena kita telah mau berisik, kita mau bawel, kita mau mengetik-ngetik selama beberapa hari ini agar Ibu Ira Puspadewi ini yang dizolimi oleh seniornya, pejabat, ini berhasil direhabilitasi oleh Pak Prabowo. Bayangkan, dia ini S3 di luar negeri, kemudian mengabdi ke negara, difitnah kalau dia merugikan BUMN gitu. Padahal yang kebijakan yang dilakukannya ini adalah menguntungkan BUMN selama, pokoknya karena terlalu bersih lah intinya. Jadi nggak seneng nih senior-senior yang korupsi tipis-tipis begitu. Kita rayakan diri kita dengan membaca surat Al-Fatihah karena Bu Ira Puspadewi ini bisa direhabilitasi. Akhirnya dia direhab dari kasusnya sebagai tersangka korupsi. Saya lahumul fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin masih ada waktu. Yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar yang kelima, saya sebagai pribadi saya sendiri kepada Presiden Sudan dan Wakil Presiden Sudan, saya harap kalian ini berjabat tangan karena kasihan sekali rakyat kalian yang menjadi korban gitu.
Kalian sweet saja, sweet. Kemudian yang menang menjadi presiden, yang kalah menjadi wakil presiden. Dibuat seperti itu, damai-damai aja gitu. Karena kasihan, bukan apa-apa rakyat menjadi korban ya. Saya harap di Sudan terjadi kedamaian karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yuslih lakum baina akhwaikum, dan damaikanlah saudara kalian yang berseteru, di antara saudara kalian yang berseteru ya. Itu saja dari saya. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin at-taibah bi rahmatillah adana fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bi halati wa muttali ala sarairi wa niyati ibdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi 'atak raghibun fi ridaq mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak walhikni bi asfiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sampai bertemu lagi di kajian podcast Said Dery, yang berarti perkataan Tuan Guru Dery atau Tuan Guru Dery itu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Peace out.